Halo semua, jumpa lagi di channel YMA Indonesia. Kali ini, ada kabar gembira buat para fanboy Poco. Langsung saja mari kita bahas. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Ini beneran gila guys, HP mid-range terbaru Poco yaitu X7 dan X7 Pro dijual murah banget. Saat ini Poco X7 series baru dijual buat pasar India dan beberapa negara lainnya dulu. Sebagai contoh, di sini gue ambil harga di India, yang mana Poco X7 itu dijual mulai 3,7 juta dan X7 Pro-nya 4,7 jutaan. Good job Poco, harga udah murah tapi speknya nggak main-main nih. Kedua HP ini hadir dengan desain yang jauh beda ya. X7 itu pakai desain melengkung di kedua sisinya, sedangkan X7 Pro pakai desain simple karena sisinya mengotak. Kalau di bagian desain, pasti sebagian besar dari kalian bakalan suka yang versi Pro, karena dua kameranya beneran kepake. Kalau yang basic kelihatan kayak 4 kamera, padahal yang kepake cuman 2 aja. Setuju nggak? By the way, lubang 3,5 mm sama slot microSD di keduanya udah nggak ada ya guys, so terima aja lah. Next ke bagian layar, dia punya ukuran yang sama di 6,67 inci Crystal Res AMOLED dengan resolusi 1,5K. Refresh rate-nya 120Hz dan level kecerahan beda nih. Kalau Pro-nya di 3200 nits dan 3000 nits di versi basic. Meskipun perbedaan spek layarnya tipis banget, tapi secara tampilan visual harusnya sama aja. Paling yang beda itu di X7 layar lengkung dengan lapisan Gorilla Glass Victus 2. Kalau X7 Pro, layarnya datar dan pakai Gorilla Glass 7i yang jauh lebih kuat. Kemudian perbedaan yang paling kerasa itu udah pasti performanya guys. Di X7 pakai Dimensity 7300 Ultra, yang secara performa bisa dibilang cukup solid dan pas aja buat jalanin apps kekinian, sekaligus multitasking. Karena RAM-nya LPDDR4X dan storage UFS 2.2. Terus hasil Antutunya bisa dapat di angka 600 ribuan poin lebih. Nah, kalau X7 Pro-nya dia pakai Dimensity 8400 Ultra, yang mana secara performa lumayan jauh kalau dibanding sama versi basic. Jenis RAM dan storage-nya udah LPDDR5X dan UFS 4.0. Dan hasil Antutunya dapat di angka 1,5 juta poin. So, buat penggunaan game berat sekalipun X7 Pro ini udah aman pakai banget. Lalu buat software, keduanya udah keinstall HyperOS, cuman yang versi biasa, dia masih Android 14 berbasis HyperOS 1, dan Android 15 HyperOS 2 buat versi Pro-nya. Dan kalau ngomongin fitur AI, untungnya mereka udah punya, seperti AI Eraser Pro dan AI Image Expansion. Tapi kalau ngomongin software, yang pasti versi Pro jauh lebih komplit dibanding versi basic. Nah, buat kameranya, di X7 dan X7 Pro dibekali resolusi 50 megapiksel with OIS Sony IMX882, 8 megapiksel ultra wide, dan khusus di X7 ada lensa tambahan tapi gimmick, yaitu 2 megapiksel makro. Lalu buat perekaman videonya sama-sama bisa 4K, tapi di X7 cuman 30 fps dan Pro-nya bisa 60 fps. Terus buat kamera selfie-nya sama-sama di 20 megapiksel, cuman anehnya di X7 biasa bisa rekam 1080-60 fps dan Pro-nya mentok di 30 fps. Agak lain nih, semoga aja Pro-nya dapat update deh. Lanjut di sektor daya, Poco X7 dibekali baterai kapasitas 5110 mAh dengan charger 45 watt dan X7 Pro di 6000 mAh ditambah charger 90 watt. Terakhir buat fitur spesialnya, mau versi basic atau Pro, dia sama-sama udah dibekali sertifikasi IP68 buat tahan air sama debu, terus ada IR Blaster, dual speaker stereo, in-screen fingerprint, dan NFC. So, itu dia guys, Poco X7 dan X7 Pro yang udah rilis di beberapa negara. Intinya gue suka nih sama HP terbaru Poco ini, karena value for money banget. Tinggal nunggu aja deh perilisannya di Indonesia. Semoga aja harganya nggak jauh beda sama versi global. Jadi buat yang mau beli HP terbaru di awal 2025 ini,
mending tahan dulu deh kalau kalian ngincer sama performa dari SoC-nya. Ya udah, jadi segitu aja buat video hari ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.